Lu membeli sebuah JPEG punya gambar penguin seharga 15 juta satunya. Dan gue beli 7. Sekarang gue tanya sama lu, Lan. Emang lu kalau beli kripto, itunya apa sih fondasinya? Gue sih cuma lihat profit opportunity ya. Profit opportunity kan? Iya. Kalau gue foundationnya orang dalam. Nggak usah jauh-jauh nih. Bob nih yang lagi ngerekam. Bob. Dia datang ke gue. Jeff, gue mau jual Fortuner, Jeff. Duitnya mau masukin kripto. Gue Sneakers atau mobil? Zipmax atau TKO? Hai guys, selamat datang di Market, di podcast kita yang kedua. Podcast kita yang pertama kemarin kita udah bahas tentang pinjol-pinjol yang ilegal gitu ya. Itu kita ditemenin sama Indi. Nah sekarang di podcast yang kedua ini kita udah kedatangan Jejo. Hey guys, what's up? Needs no introduction. Gua Jejo dan gua seorang crypto trader. Boleh. Ya, since kita udah kenal lama kayaknya ya udahlah kita langsung ngobrol aja lah ya. Lumayan, jadi kalau buat kalian yang mau tahu hubungan gue sama Roland, gue tetanggaan sama Roland dari kelas 3-4 SD. Ya sekarang udah gak tetanggaan lagi, but we still keep contact selama journey kehidupan gue. Nah itu ngomong-ngomong journey kehidupan lah, kita ngobrol santai aja lagi ya. Boleh. Ngomong journey kehidupan nih, lu kuliah di US, balik main sneakers. Main sneakers. Ya kan? Urban Sneaker Society, dia lihat 1, 2, 3. Sebelumnya es krim dulu. Es krim, kita F&B-an duluan. Bener. Terus tiba-tiba lo main kripto, padahal gue sebelumnya udah kenal ke finance duluan, terus tiba-tiba lo tau masuk. Udah nyikat gitu kan? Tiba-tiba main kripto gitu kan. Gimana ceritanya? Kok lo juga main kripto, gimana ceritanya? Non, tapi kan kalau lu tau gue suka banget dengan investasi kan. Amin dari dulu. Suka banget duit sih. I love money. Siapa yang gak suka duit? Dari dulu gue udah suka investasi gitu loh. Cuman menurut gue investasi itu nggak berarti taruh duit di bank atau taruh duit di saham and that's it gitu. Investasi menurut gue itu punya banyak form ya. Form itu jadi bentuk gitu loh. Kayak lu bilang tadi sneakers, makanan itu kan sebenarnya investasi juga kan. Oh jadi lo trade sneakers itu pun juga investasi gitu loh. Karena di balik sneakers itu gue membeli harga murah karena gue tahu ini sneakers akan menjadi tinggi. Formnya doang yang berbeda gitu loh. Jadi it's business aja buat lo ya? It's a business tapi ya do it in classy way. Oke. Terus gimana? Perjalanan di kripto tuh mulainya gimana? Siapa yang kenalin lo pertama? Gue di kripto itu dikenalin sama nama teman kita juga namanya Riva. Oh. Jadi 2020 gue main saham, barengan juga lagi sama si Roland kok. Jadi kita lagi Roland kayak saham lagi bagus. Gue tuh bukan full time traders ya. Jadi dibilang gue ini bisa dibilang cuman seperti apa ya ngomongnya ya? Investor lah. Investor tapi seasonal investor kita panggilnya. Kenapa seasonal investor? Karena ketika market crash di situ gue masuk. That's good. Selalu di saat orang ketakutan gue masuk karena di saat ada momen seperti itu lu bisa kali 10 kali 5 kali 10 dengan cepat di saham. Walaupun gue nggak dapet kali 5 atau kali 10 ya. Cuma maksudnya kalau gue masuknya mungkin waktu indeks Indonesia itu di 3.800 mungkin ada beberapa yang langsung kali 2 lah gitu kan. And then 2020 kelar, 2021 gue ketemu sama teman SD gue, teman kita juga, namanya Riva Lauritz. Gue pamerin dong, portfolio gue 40% nih naik nih. Gara-gara akhiran tahun kemarin kan lumayan beggars gitu. Dan gitu si Riva, 40%? Hah, gue kayak, kok kita diremehkan nih? Ya, iya, susah banget 40% tuh susah loh di saham gitu. Dia bilang katanya, iya, gue juga baru masukin Bitcoin gitu di Juli, di Desember gue kali 8.000. Kali 8. Jadi dia masukin kurang lebih 600 juta, ya keluar-keluar hampir. Jadi 5M. Salah kalau gitu. 10 kali lipat berarti, jadi 6M. Jadi 6M. Yes, jadi. Oke, terus lo ini dong. Panas dong. karena menurut gue
manusia itu pasti lahir dengan sifat yang sangat greedy ya. Greed itu udah ada ya, seven sins kan, greed. Salah satunya greed. Mungkin gue greed sih. Jadi nggak mau kalah gitu loh. Dan gue mesti belajar gimana gue mencerna ilmu ini. Akhirnya gue cari-cari kesempatan. Ya di Januari itu akhirnya gue masuk ke Ethereum pertama kali. Jadi karena Bitcoin udah terlalu mahal Januari itu. Ethereum mungkin masih di bawah 20 juta kali. 11, gue masuk di 11. Gue masuk di 11 juta. Bitcoin waktu itu harganya mungkin kurang lebih 300 jutaan. Ya 300 jutaan. Lu beli Ethereum. So, the Ethereum. first cryptocurrency that you bought itu adalah Ethereum. Okay. Dan within 2 bulan itu Ethereum udah ke 25 juta. Iya, terus ngapain gue capek-capek? Kayak apa ini? Apa itu? In the end ya semenjak itu gue punya alt saham gue itu gue pindahin ke kripto. Nah, gitu. Oke. Terus ever since lu kayak wah Bitcoin, kripto, Ethereum, ZMax, TKO, lu kan kayak di Instagram lu kan kayak wah lu So aktif, emang aktif ya? wah gitu kan. Ya at least kelihatan lah orang-orang notice kan pada apa nanya-nanyain lu gitu kan. Lu emang lu sebelief itu apa gimana sih? Dibilang belief ya belief, gue nggak bisa ngomong belief. Oh, this is the future or gimana? Gue tahu ini blockchain sistemnya yang gue percaya. Tapi yang gue mau percaya satu lagi adalah gue mau nge-sharing kesempatan di mana orang-orang yang mungkin keuangannya susah, tapi mereka bisa menggunakan kesempatan ini karena kita lagi bullish season, mereka bisa dapat kesempatan yang istilahnya mungkin bisa reach out financial freedom gitu loh. Jadi istilahnya mereka yang gue nggak mau ngomongin wah pakai uang panas atau uang dingin kan, tapi maksudnya kalau lu belajar, gue percaya di mana orang belajar benar-benar mencari kesempatan dalam kesempitan dan lu research enough, lu bisa mencapai kesuksesan di sini. Ya. But sometimes kan orang kayak wah to the moon bla 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 bla. Karena itu FOMO, salah, jangan FOMO. Maksudnya gua selalu mengambil manusia punya manusia punya nature ya, itu selalu FOMO sih. Jadi kayak orang dapat profit berapa, orang dapat profit apa, itu langsung tiba-tiba mau ngikut-ngikut. Padahal itu adalah yang salah sebenarnya. Ketika lu udah tahu orang lain sukses, lu udah ketinggalan intinya gitu. Jadi yang paling benar bukannya, gue nggak bilang buy the dip juga ya. Buy the dip gue bilang juga salah karena ketika lu emang tahu dipnya sampai kapan. Yes, tapi yang benar adalah lu beli ketika lautan itu lagi tenang-tenang, lagi which is 3 bulan lalu kripto bergerak di 30.000 sampai 40.000, lu harusnya masuk di situ. Lu harus masuk situ harus. Bukan belum hot lah, 3 bulan lalu kan bear tuh jatuh. Dan gitu kan dia ascending, dia kan tenang 3 bulan kurang lebih. Ya di saat itu kan nge-shakingin orang-orang. Nah, lu should be masuk di situ. Take a chance. Gue langsung beberapa gue ambil TKO, Ethereum segala macam. Within a month langsung kali 2. Langsung 100%. Tapi kenapa gini, out of semua coins ya, yang banyak banget nih coins kan kalau gue lihat kan lu main yang coins yang dulu mungkin orang belum terlalu familiar juga. Contoh? Ya kayak misalnya TKO, kayak misalnya ZMax, kayak gitu. Okay. Itu kan kalau orang mungkin beli Bitcoin, lu beli BTC, lu beli. Sekarang gue tanya sama lu Lan, emang lu kalau beli kripto itunya apa sih fondasinya? Gue sih cuma lihat profit opportunity ya. Profit opportunity kan? Iya. Kalau gue foundationnya orang dalam. Di situ ada kesempatan. Oke, ya bukan. Ini takutnya banyak yang salah paham nih. Maksudnya gimana? Enggak lah. Maksudnya gue selalu percaya fortune favor the bold. Tahu artinya nggak sih? Fortune, bukan fortune tempat pijat ya. Fortune favor the bold. Oke, jadi lo kayak fortune itu keberuntungan akan menyinari orang yang berani. Gue ceritain, jadi kripto itu waktu gue mau masuk itu, gue kayaknya cerita ke lu juga, gue cerita ke semua orang di Januari ya, nggak ada yang percaya anjrit. Kayak apaan sih Jeff? Nggak. Lu main apaan sih? Main apaan sih deh gitu. Jadi gue nggak ngerti kripto pertama gue mau beli di mana. Jadi waktu itu sering banget gue nitip orang dan itu sebenarnya sangat berbahaya. Kripto itu harusnya dipegang sama lu sendiri dan bukan di share ke orang lain. Tapi gue titipin ke orang karena gue nggak tahu belinya lewat apa gitu loh. Jadi
gua itu nitipin si Riva, kayak Riva kan teman baik gua. Sebenarnya juga nggak boleh. Semua aset lu kalau bisa dipegang oleh diri lu sendiri, kecuali ya lu ada perjanjian kontrak. Soalnya Riva duitnya kali 8. Iya, udah kaya gitu kan. Jadi gue Ethereum, gue waktu itu nitipin, akhirnya gue decide untuk belajar. Akhirnya gue belajar untuk memperdalami, yaitu dengan menggunakan aplikasi sendiri kan. Akhirnya gue keluar dengan Zipmax gitu, salah satunya. Habis itu gue belajar dengan TKO, toko kripto juga, karena banyak aplikasi yang istilahnya udah OJK segala macam bla bla bla, yang penting jaminannya aman lah. Oke, dari itu kan gue di situ gue dikasih tahu bahwa ZMT ini berpotensi untuk to the moon gitu kan. Tapi siapa yang percaya, waktu itu harganya 4.000. Jadi Riva masuk duluan di harga 4.000 dan harga 4.000 dengan harga 100 juta. Itu gue mikirnya lama banget, gue mesti masukin berapa lan gitu loh. Dan itu gue tawarin ke teman-teman gue segala macam, masukin 50 juta mau nggak? Nggak ada yang mau kan. Dan you know what, in 2 weeks, 10 hari lah, itu 4.000 jadi 9.000. Kali 2 masih lebih naik lagi. Kali 2, dan gitu gue udah tahu itu gue udah di tahap FOMO. Sebenarnya nggak boleh, cuman ya gue bilang karena gue tahu ini bakal naik dan segala macam, bla bla bla, masuklah gue 250 juta. Yang menurut gue itu uang cukup besar gitu kan. Orang-orang pada beraninya besar buat lu. Ya besar dong. Karena gue tahu risk value-nya. Menurut gue untuk investment yang gue nggak tahu jelas ini kemana itu cukup besar. Dan ingat waktu gue masuk gue mesti di lock loh 3 bulan. Oh, lu nggak boleh tarik lu juga. Gue nggak boleh tarik, iya. Karena ada ziplock. Jadi ketika lu masukin, lu dapat bunganya, ada bunga juga berupa ZMT juga. Jadi lu ya udah masuk, berdoa. Yes, dalam 3 bulan. Dan dalam 3 bulan itu gue ngeliatin roller coasternya, di mana dalam sebulan kali ya itu dari 9.000 menuju ke 80.000. Tapi apakah gue profit di sana? Ya mati lah, karena kan gue di lock, jadi nggak bisa. Tapi 80.000 lu tuh cuma Fata Morgana di handphone gue gitu loh. Gue ngerasain 250 juta gue jadi 3M, 3,5 tepatnya. Itu kayak lo dikasih harapan tapi lo nggak bisa kayak wow anjing. And then ketika lock gue dibuka ya ZMT sudah melorot. Menurut lo invest di kripto tuh seindah itu apa enggak? Menurut gue kayak gini loh, karena di dunia kita dalam kehidupan sehari-hari ya, gue bilang tuh yang paling bisa bikin lu bahagia tuh secara materi dan secara mental gitu loh. Semenjak gue masuk di kripto itu mental health gue sih hancur banget, hancur-hancuran. Lu nggak bisa tidur. Lu waktu ketika lu main kripto tuh pasti mungkin awal-awal ya, lu tuh hancur-hancuran, nggak bisa tidur, takut, drop kanan kiri gitu. Itu kerasa banget sih. Jadi setidak mungkin kalau gimana cara mencegah untuk tidak merasakan itu ya lu invest ke kripto yang sangat aman aja, Bitcoin. Ya nggak terlalu volatile. Tapi Bitcoin sendiri volatile. Dari 60.000 ke 30.000 ya 50%. Sorry, sebenarnya mungkin kripto juga bukan not for everyone juga. Not for everyone sih gue yakin, not for everyone, dan bisa dibilang juga apakah buat gue juga belum tentu. Kayaknya sih juga kurang cocok buat gue ya, karena sakit banget, mentalnya sakit, gue capek. Tapi lu mesti tahu dulu, gue orang yang mengincar kesempatan gitu loh. Kita tahu kita baru halving, di mana setiap 4 tahun tuh kripto mengalami halving, dan ya di posisi setelah halving itu 1 tahun setelah halving dia to the moon. Dan gue selalu punya prinsip di mana lebih baik gue kehilangan 100 juta tapi gue ada opportunity untuk mendapatkan 1M dibandingin gue nggak pernah masukin 100 juta dan gue nggak pernah melihat 1M. Jadi lu pilih 100 juta hilang atau opportunity 1M. Risk and return, iya. Betul. Dan lu invest something yang lu afford to lose nggak gitu loh. Jadi misalnya kayak gini, kenapa maksudnya afford to lose ya? Gue garis bawah afford to lose itu di mana ini gue udah 100 juta gue taruh di lu. Ketika ini lu bawa kabur, gue kenapa-napa nggak? Lu nggak bisa tidur nggak? Ya. Lu nggak bisa makan nggak? Ya nggak bisa tidur pasti. Kehilangan 5 juta aja gue nggak bisa tidur. Makan masih bisa lah, Masih bisa. Pusing juga. Cuman apakah itu membuat lu punya kehidupan terganggu gitu? Yes. Kalau jawabannya adalah terganggu, ya mungkin lu mesti kecilin di mana sampai lu ngerasa kalau itu hilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu.
Tapi cuannya jadi berkurang dong potensinya. It's a risk management gitu loh. Karena jangan sampai kita dengar kasus belakangan beberapa orang di seluruh dunia ya, orang bunuh diri gara-gara saham, tutup lapak, tutup lapak. Udah gitu ada di orang di China juga, orang stres gara-gara kripto, gara-gara kan kripto tiba-tiba di-ban di China tuh. Orang sampai naik mobil nabrakin 30 orang di jalan raya karena gue bilang sih kripto sih kejem banget sih. I think dalam dunia investasi ya, gold paling aman, udah gitu saham, udah gitu forex, ke kripto. Iya, itu nggak sembarangan orang sih, maksudnya kayak di saham, kenapa gue bilang saham tuh aman? Lu kayak gini, lu bangun, lu habis tidurin istri lu atau sama pacar lu gitu, udah gitu, lu bangun-bangun ngeliat koran, oh indeks baru buka, itu jam 4 tutup, kelar, lu tidurin istri lu lagi, seneng kan, everything enak, semua dikasih pause. Kripto 24 hour anjrit. Gue pernah tidur jam 2, gue kebangun cuman gara-gara handphone gue bunyi-bunyi, limit gue gerak gitu. kayak margin call ya gitu sih. Gue bilang sih it's not for everyone, but in the end kalaupun lu mau coba, please invest something yang lu afford to lose. Ya. Nah itu oke banget tuh pesannya tuh. Invest something that you can afford to lose. Jadi lu nggak, hidup lu tuh masih bisa lu manage lah, kesehatan mental lu. Iya, kecuali lu mau gamble hidup lu sih, go ahead gitu loh. Ya, well. Jual rumah. Nih, Ebob nih. Banyak loh. Jangan, nggak usah jauh-jauh nih. Ebob nih yang lagi ngerekam. Ebob. Dia datang ke gua. Jeff, gua mau jual Fortuner, Jeff. Duitnya mau gua masukin kripto. Lu nyesel nggak jadi jual Fortuner? Nyesel. Karena waktu itu dia langsung udah gitu jalan gua. Jeff, gua harusnya udah kali 10 nih. Kayak gak ada yang tahu anjing. Semua tuh gitu. Harusnya kalau gitu lah. Udah. Pasti karena kita tuh ya itu, gue bilang mungkin di dunia kripto itu cara mereka yang di kripto situ cari duit adalah memanfaatkan kelemahannya manusia, yaitu greedy. Ketika naik, I think it's everywhere. Lu mau jualan apa juga, ya lu jualan. Dan cara mengalahkan itu sebenarnya disiplin kan. Ketika lu udah tahu profit lu berapa, lu emang di sneakers nggak manfaatin duit orang. Oh iya, cuman baik lagi sneakers itu kan gimana ya? Maksudnya lu tahu sneakers itu banyak pilihan. Lu beli bukan berarti untuk mau jual, lu beli bisa untuk pakai juga, lu beli bisa untuk investasi, lu bisa beli untuk pajangan. Ya kalau lu ngomongin kripto sama duit ya itu duit. Ya, lu beli karena lu mau dapat profit. Emang Bitcoin lu bisa dipajang? Lu kasih dia saldo. Mungkin bisa kali NFT sama kayak sneakers. Iya. Just a different form. Gue main juga, baru main kok. Langsung rugi. Lu beli. Langsung rugi gue, tapi ya sekarang masih rugi. Tapi nggak tahu ya. Jadi lu beli NFT ini baik lagi, part of lu taking risk juga ya. Taking risk. Ya. Modal gue 7 Ethereum buat ini. 7 Ethereum tuh berarti berapa? 7 kali 50 udah 350 juta. Iya, 350 juta. Sekarang gimana nasibnya? Lu bayangin, pernah nggak sih di hidup lu, di fase hidup lu membeli sebuah JPEG punya gambar penguin seharga 15 juta satunya. Dan gue beli 7. Lu beli gambar nih, penguin. Iya. Satunya 15 juta. Yes. Lu beli 7. Beli 7. Karena FOMO, karena lucu ya. Malam-malam itu udah kali 2. Hari ini gue udah balik ke harga awal. Jual harga modal aja bersyukur gue. Oh, oke. Sempet naik dong berarti. Sempet naik. Cuman greedy. Greedy. I think NFT itu menjadi point yang dimana lu bisa bragging ke teman-teman lu sih. Bro, I get this NFT bro. Dia tuh lu pajang di avatar muka lu dan oh shit man, ini orang punya ini, orang punya ini. Gitu. That sense kayak sneakers ya jadinya. Sedikit, yes. Okay. Dan lu pamernya ke seluruh dunia. Yeah. Dan apalagi mungkin semenjak pandemik di sini kita nggak pernah ketemu orang, and your life basically is a virtual life gitu loh. Sneakers atau mobil? Mobil. Mobil atau kripto? Kripto untuk sekarang ya, ini kita ngomong sekarang kan. Mercy atau BMW? Mercy. USS atau Yasunli?
Wah anjing. ya gue bakal menjawab yang duitnya lebih besar. Ngomong-ngomong nih, tadi kan kita sempet singgung-singgung sneaker sedikit ya. Lo udah crypto segala macem, USS kabarnya gimana? Oh baik-baik saja. Lo meninggalkan USS apa enggak sih? Enggak lah. Tapi lo main mobil juga lo, maksudnya lo udah main crypto, lo main mobil, sepatu-sepatu lo dikemarin semua lo. Ada. I think gue masih beli sneakers juga sih. Maksud menurut gue nggak bakal ninggalin sesuatu yang gede nama gue sih. Jadi sampai sekarang Lo ngerasa root lo di sneakers? Root gue, komunitas gue, teman-teman gue yang sampai sekarang ya itu gara-gara sneakers sih. Jadi kayak apakah gue ninggalin? Enggak sih. Karena menurut gue ketika lagi kayak gini ya selalu kalau di pepatahnya orang investasi kan follow the money kan. Follow the money. Kan semua main lagi. Apa saja follow the money, apa money-nya di mana ya lu mesti ikutin gitu. Ketika money-nya ya di sneakers posisinya sekarang bukan yang nggak ada uangnya, uangnya sangat besar sekali. Cuman sudah menjadi super mainstream. Tidak ada lonjakan ke atas, tidak ada lonjakan ke bawah. Ketika tidak ada lonjakan gitu-gitu aja, ya lu nggak bisa go further. Lu bisa mendapatkan keuntungan. Cuman gue kan maunya kayak logonya 50 Cent, hidup kaya atau mati trying. I'm a hustle baby. When the money itu ada di sana, lo ada di sana gitu ya berarti kan? Ya lu temenan sama gue udah berapa lama lan? Lu udah ngerasain ya sih? Ya. Lo segitu terobsesi sama duit apa gimana sih? Kenapa sih? First love gue duit. Jadi sekarang lo ini mobil ini part of you think the money is in the automotive. Definitely. Otomotif juga something yang gue bilang hype banget ya. Karena kayak gini loh, gue udah ngeliatin siklus lifestyle. Otomotif bisa dibilang otomotif nggak pernah mati. Otomotif itu sebenarnya mirip banget kayak sneakers. Marketnya cowok. Perbedaannya adalah age-nya, di mana orang yang lebih muda beli sneakers karena harganya 1 juta sampai 10 juta. Tapi mobil itu ya lebih ya orang yang beli mobil pasti 25 sampai ke atas. Yes, tapi persamaannya apa sih gitu loh. Mobil ada yang mobil nganggap mobil itu sebuah kendaraan nganterin lu A sampai ke B. Apa bedanya sama sneakers? Itu alas kaki lu yang membantu kaki lu dari A ke B juga. Tapi apakah ada mobil yang diinvestasin? Ada juga. Ada sneaker yang diinvestasi? Ada juga. Apakah ada mobil yang di resell? Ada juga. Buktinya Jimny retail cuman 280, bisa dijual 500 jutaan. Sepatu juga ada yang kayak gitu. Jadi ketika lu udah menemukan konsep lu jago di mana, yaitu mengkurate something produk yang bisa punya aftermarket value, lu bisa terapin ini di mana-mana. Cupang juga bisa. Oh ini cupangnya bisa nih. Jadi it's all about curating something, ngegoreng something, bikin media exposure, and after that ya you get the reward gitu. Bisa goreng apa aja? Enggak lah. Gue cuma bisa goreng something yang gue suka itu. Gue percaya gitu, karena gue bilang semua barang punya value masing-masing dan istilahnya semua orang ini punya attachment sama barang-barang tersebut. Kalau tadi bilang follow the money, right? What if the money lies on something yang lo nggak suka sebenarnya? Ya belajar untuk suka. Ya berarti ya bodo amat, yang penting duitnya di situ lo pelajarin lah sampai. Karena passion gue duit, jadi gue. Soalnya kan tadi lo bilangnya lo goreng sesuatu yang lo suka. Bener. Jadi kayak gini nih, gue kasih lu pembelajaran ya, kebuka dikit ya. Gue itu follow the money nggak cuman mungkin tahun ini yang lu lihat apa sih, kripto, mobil, kripto, mobil, apalagi yang lu lihat? Kripto, mobil, ya sneakers, arts gitu. Tapi lu lihat deh di sebelum lu lihat berkaca sini, gue sempat main sepeda. Oh iya. Gue sempat main ikan juga. Gue baru nanya, mereka sempat main akuarium gitu. Yes, masih gue pelihara ya, anyway ikannya nggak gue buang ya, maksudnya gue cobain so many stuff yang lagi mania di sana, tapi nggak semuanya gue berhasil. But itu semua nggak terekspos di sosial media karena orang cuma taunya apa yang gue udah berhasil, tapi orang nggak tahu apa yang gue lagi grinding, lagi coba belajar dan gagal. It's a good point, right? Jadi kalau lu tanya, kalau lu nggak suka gimana? Gue coba dulu at least.
Gue coba dulu, kalau gue nggak suka ya udah. Yang sekarang ini yang lu Yang- coba dan berhasil. Yes, yang gue berhasil mungkin ada 2 atau 3, tapi lu nggak tahu yang gue nggak berhasil tuh ada 100-an. Dan lu mungkin invest a lot juga di yang gagal itu. Yes, akuarium gue lagi coba di rumah gue biar sopir-sopir gue bisa ternakin cupang buat mereka ada sampingan. Lagi gue belajarin sekarang tuh gitu. Ya. So- Ini poin bagus banget sih. Maksudnya kan wah gini tajir bla bla bla, tapi ya lo udah coba segala macam juga gitu ternyata kan. Iya. Akhirnya lo mobil, lo stiker, lo kripto. Dan mungkin lu nggak tahu sendiri ya, mobil terakhir gue beli aja, gue anggap itu sebuah investasi yang benar-benar investasi banget gitu loh. Mobil apa? R34 Skyline, Mobil apa gitu ya? itu kenapa gue bisa beli itu 4 miliar untuk sebuah mobil 4M. Untuk sebuah mobil yang tahunnya 2007, bapuk, rusak, kenapa gue berani? Karena di Amerika sana, jadi R34 ini mobil legend, is a legendary car, di mana semua generasi. Jadi kayak gini, gue percaya ya, ketika orang menyentuh 30, biasanya udah punya uang sendiri. Dan ketika dia punya uang sendiri, hobinya apa sih? Mereka akan cari waktu masih teenager, mereka sukanya apa? Yang dulu gak kebeli kan? Yes, gue suka Maximum Tune. Jadi yang mobil yang gue pakai itu R34 dan gue selalu nggak tahu kenapa gue punya attachment yang tadi gue bilang kan. Gue akan punya attachment sama suatu barang. Untungnya kenapa gue pilih otomotif juga? Otomotif menurut gue some stuff yang lu nggak bakal bisa move on. Lu bakal kerja, lu bakal ke komunitas juga pakai itu. Jadi mobil tuh fungsinya juga yang gue bilang sebesar sneakers. Jadi gue belajar kenapa gue tiba-tiba ngambil itu, gara-gara di Amerika itu punya 20 years, jadi lu nggak bisa masukin mobil dari luar ketika mobil itu belum berumur 20 tahun, mobil bekas. Ketika udah 20 tahun, mobil apa yang diambil orang? R34, Supra, sama RX-7. Dan mobil ini dilelang di Amerika, dibikin bagus dulu di apa? R34 di Amerika tuh laku sampai 8 sampai 9 M. Seriously? That's why gue, That's your plan? yes. Oke. Semua yang gue beli itu adalah aset investasi gue. Gue ketika gue beli barang, gue nggak mau jadikan itu consume. Gue nggak mau cuman ya udah gue nikmatin sendiri. Tapi yang gue pikirin adalah gimana caranya ini menjadi sebuah aset yang liquid juga tentunya. Iya menarik ya, maksudnya lu kan kalau orang lihat lu di IG, wah lu punya mobil, lu punya sepatu segala macam. Tapi mereka nggak pikir kalau itu tuh sebenarnya sebuah aset. Iya. Itu the other side of the book yang orang nggak lihat, nggak realize mungkin ya. Bahwa ini semua money making machine lu. Yes, dan termasuk sosial media gue. Iya. Sosial media, makanya gue bilang sosial media dan itu sebenarnya aset lu. So treat them nicely, tunjukin lu apa adanya, jangan berubah, jangan dipura-purain. Ya makanya gue di Instagram ya kayak gitu, sengel ya, aneh ya, mesum, banyak bacot ya. Kenyataannya gitu kan Lan. Jadi lu punya mobil berapa sih? Nggak boleh tahu lah. Jangan dong. Ada lah. Udah kayak parkir. Ada lah. Kayak gitu. Ada lah. Kalau gue tarik ulur lebih lucu lagi, kenapa gue decide tiba-tiba mobil? Jadi ya itu kan, gue lagi bergerumur loh, kayak gue apa nih yang mesti terjun gitu kan. Tiba-tiba teman gue bilang, lu masuk mobil aja Jeff gitu loh. Bapak lu udah punya banyak mobil gitu loh. Tapi gue biasa aja, gue nggak ngerti mobil. Gue tanya teman gue gitu. Cuman bro, di luaran sana orang tuh mesti pinjem mobil, orang tuh mesti ke showroom buat review mobil. Lu tinggal ke garasi lu, masa lu kayak gitu nggak bisa? Itu yang mencet gue lah. Nice. Gunain privilege lu sebaik-baiknya. Privilege is not a bad thing ya. Not a bad thing, bisa membutakan lu, bisa oh ya udahlah gue nggak usah napa-napain, atau bisa memecut lu untuk lebih maju lagi. Banyak orang yang lebih kaya daripada gue, banyak orang yang kolektornya lebih banyak gitu loh. Tapi belum tentu semua orang bisa mengkontenin atau membuat itu menjadi sebuah profit atau trend. Yes. Makanya gue selalu bilangin ke lu kan Lan, lu itu adalah opposite gue. Lu tuh orangnya main safety banget, gue yang main terlalu berani. Apakah cara jalan gue baik? Enggak juga. Berapa kali gue kejeblos gitu loh. Tapi apakah jalan lu baik juga? Enggak juga. Makanya berkolaborasi itu paling penting. Saling ngelengkapin, dimana ketika gue berani nge-push lu, tapi lu juga berani ngerem gue. Wow. Wah jadi keren nih. Nah, Oke. buka baju.
Lo mau jadi kayak Jeff Bezos atau Elon Musk? Elon Musk. Oke. Lo lebih pengen yang menghasilkan duit atau menghasilkan karya? Hasilkan uang. Wow. Hilang duit atau hilang temen? Hilang, lebih pilih mana? Hilang duit Lo atau hilang? lebih baik kehilangan duit atau kehilangan temen? Hilang temen. Oke. BNB atau ada? Ada lah. Ada. Oke. Zipmax atau TKO? Logo stiker gua in TKO we trust.